Halo pemirsa Potensi Banua TPRI Kalimantan Selatan. Hari ini saya sedang berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini pemirsa akan saya ajak untuk mengunjungi dua UMKM lokal yang produknya sudah merambah ke retail modern. Kalau pemirsa penasaran produk apa yang saya bicarakan, pastikan untuk terus bersama saya dalam Potensi Banua. Di tengah perekonomian yang tidak menentu, bahkan sempat diterpa COVID-19, masyarakat terus berupaya untuk menjaga roda perekonomian keluarga dengan berbagai macam usaha yang ditekuni. Para pelaku usaha mikro kecil menengah terus menggeliat dengan kondisi yang berat. Namun, dengan berbagai upaya dari pemerintah, UMKM mampu tetap berkembang meski dalam situasi perekonomian yang sulit sekalipun. UMKM penting untuk selalu mendapat dukungan dari semua pihak agar bisa menjaga roda perekonomian di masyarakat tetap berjalan dengan baik. Salah satu usaha yang masih bertahan, bahkan kini semakin berkembang, yakni usaha makanan ringan kacang bumbu Bu Nani yang berada di kawasan Jalan Pintu Air Martapura, Kabupaten Banjar. Bermodalkan warisan bumbu dari orang tuanya, Ibu Nila membuka usaha jual makanan ringan kacang bumbu, sedangkan Bu Nani sendiri adalah nama dari orang tuanya yang sebelumnya telah merintis usaha kacang bumbu ini. Sempat bingung ketika Bu Nani wafat, Nila tidak lantas langsung membuat kacang bumbu. Namun, suatu ketika dia mendapatkan mimpi dari ibunya agar meneruskan usaha kacang bumbu. Hal ini memperkuat keyakinannya untuk menjual kacang bumbu ini, sehingga hal ini juga dapat menjadi sumber usaha yang dapat menambah penghasilan bagi keluarganya. Untuk membuat kacang bumbu, Nila menyiapkan kacang berukuran besar yang diberikan bumbu dan direndam di air panas beberapa menit terlebih dahulu. Setelah direndam dengan air panas, kemudian kacang ditiriskan hingga air yang ada hampir kering agar bumbu resep warisan orang tua Bu Nila dapat meresap ke dalam kacang. Pemirsa Potensi Banua, hari ini Dila sudah berada di rumah produksi kacang bumbu Bu Nani. Dan di samping Dila sudah ada ownernya, yaitu Ibu Nila. Halo ya. Ibu. Halo juga Mbak Dila. Apa kabar Ibu? Baik. Nah pemirsa, kalau pemirsa di sini, pemirsa langsung dari jalan itu keciuman langsung Ibu bau dari kacangnya yang khasnya itu bawang putih. Ya, tapi benar Ibu, sekali. ngomong-ngomong, boleh dong Ibu bagikan ke pemirsa tahapan dalam pembuatan kacang bumbu khas itu? Oke, makasih Mbak Dila. Pertama-tama kacangnya kita cuci dulu kan. Kita cuci, terus kita kasih bumbu. Kita kasih bumbu, terus kita rendam pakai air panas selama 1 jam. Berarti ini untuk meresapkan bumbunya direndam ya Bu ya? Pakai air panas selama 1 jam. Habis itu kita tiriskan, kita tiriskan selama 10 menit baru kita goreng. Nah ini kacang yang udah direndam selama 1 jam, terus kita tiriskan ini Mbak. Ini jenisnya kacang apa Ibu? Kacang Cina kupas yang paling besar. Setelah ditiriskan beberapa menit, kemudian kacang yang telah direndam dengan bumbu ini digoreng sedikit demi sedikit agar memudahkan untuk menjaga kacang bumbu yang digoreng rata matangnya dan sesuai dengan warna yang diharapkan nantinya. Pemirsa, ini di depan Dila sudah ada kacang Cina kupas yang sudah ditiriskan ya Bu ya? Benar. Dan di samping Dila itu ada Ibu juga yang langsung menggoreng, kata Ibu Nila tadi. Ini kan ibaratnya itu semakin cepat semakin baik gitu ya Bu ya? Kenapa Bu? Karena kalau misalkan kita diamkan terlalu lama, mungkin aroma khas bawang putihnya itu udah kurang. Jadi kalau kita langsung goreng itu aromanya berasa keluar. Tadi kan keciuman kan, nah kayak gitu. Pantes di luar jadi itu ya Bu ya? Iya, jadi selama kita menggoreng itu nggak pernah yang didiamkan terlalu lama. Jadi abis ditiriskan 10 menit langsung digoreng biar keluar khas
aroma bawang putihnya. Ini kayak ada partikel-partikel apa ini, Bu? Nih, kalau pemirsa lihat. Ini bawang putih yang dihaluskan tadi. Oh, berarti jangan terlalu halus ya, Bu ya? Iya. Nah, ini yang ciri khasnya. Oke. Karena permintaan ya, minta lebihin bawang putihnya karena kan berasa. Untuk menggoreng kacang bumbu diperlukan kehati-hatian dan juga harus selalu dibolak-balik agar kacang bumbu bisa menghasilkan aroma bumbu yang keluar dari kacang bumbu yang telah direndam. Ibu, boleh dong dibagikan ke pemirsa tips dan triknya juga dalam menggoreng kacang bumbu khas Bu Nani yang dikelola oleh Bu Nila. Kalau mau hasilnya bagus, kacangnya renyah, jadi minyaknya itu banyak, kacangnya jangan terlalu banyak, biar cepat matang, juga masaknya merata. Oke, terus berarti untuk ukuran yang kita bilang wajan ya Bu ya, itu sekali masuk berapa, Sekali Bu? masuk bisa 3-4 liter untuk setengah kilo kacang. Oke, dan Ibu untuk suhu apinya sendiri Ibu, apakah produksi Ibu ini menggunakan api yang diganti-ganti gitu Bu? Kayak kita bikin Kentucky Ibu, nanti besar, nanti kecil, atau kecilin lagi kan? Iya. Nah ini enggak, ini stabil. Ini kan bilang ngelihatnya juga diaduk-aduk terus Bu, Diaduk terus biar merata. Oke, berarti jangan dibiarin ya Bu ya, jangan didiemin, bisa gosong kan? Jangan ditinggalin juga. Iya. Jadi bekerja terus acilnya. Kalau misalnya mau melihat tingkat kematangan dari kacangnya, biasanya itu gimana Bu tanda-tandanya atau sampai warnanya kayak gimana? Biasanya kalau kita mau matang, lihat ininya dulu, bawang putihnya. Bawang putihnya? Bawang putihnya kalau sudah terangkat ke atas, jadi kita angkat. Nanti kan diangkat itu kan warnanya kayak masih kuning tuh, kuning. Nanti kalau udah matang bener, udah dingin, baru coklat berubah dia. Karena dia masih ada suhu panasnya ya Bu bener. ya? Jadi kalau misalkan udah coklat, jangan. Pas udah kuning aja diangkat. Kalau coklat jadinya hitam nanti. Itu sama kayak bawang. Sama, jadi harus bener-bener orang-orang yang ahli kan, terpercaya dan ahli ya Bu ya. Soalnya sedikit aja kita agak tua diangkat sudah hitam jadi. Kira-kira berapa menit Ibu untuk satu kali penggorengan ini kira-kira 5-10 menit. Setelah dirasa cukup matang, kacang bumbu yang telah digoreng kemudian ditempatkan di wadah yang telah disediakan. Tujuannya adalah untuk mengeringkan minyak yang masih ada agar kacang bumbu yang digoreng semakin garing nantinya saat disantap. Untuk menggoreng kacang bumbu sangat tergantung dengan banyak tidaknya kacang yang akan digoreng. Bila pesanan dalam jumlah besar, maka waktu yang disediakan untuk menggoreng kacang bumbu bisa seharian penuh. Pemirsa, dan ini adalah saat yang paling Dila tunggu-tunggu. Kenapa? Karena di depan Dila sudah ada kacang bumbunya yang matang ya Bu ya. Dan ini masuk ke tahap pendinginan Ibu. Ya benar. Oke, dan pemirsa, kalau pemirsa lihat, tadi kan Ibu di awal ada cerita kalau misalnya pas diangkat itu warnanya masih agak putih ya Bu ya. Dan ini buktinya pemirsa, setelah didiamkan atau didinginkan, warnanya ini sudah berubah menjadi lebih coklat ya Bu ya. Dan wanginya itu pemirsa, enak banget Ibu, bawang putihnya. Bisa Mbak, silakan dicoba. Dan pemirsa, Dila juga akan coba karena sudah sangat penasaran. Ini ada kacang dan juga ada bumbunya. Enak pemirsa, jadi untuk kacangnya itu renyah dan juga bawang putihnya strong ya Bu ya. Benar. Tapi rasanya itu pas asin, terus intinya ada manis-manisnya ya. Banget pemirsa. Pemirsa harus coba kalau mau merasakan langsung sensasinya bagaimana. Ibu, biasanya proses pendinginan seperti ini berapa lama Ibu? Kira-kira 10-15 menit. 10-15 menit. Lalu setelah itu nanti akan langsung di packing atau didiamkan lagi? Kalau kita ready, kita diamkan di tempat. Tapi kalau misalnya ada pesanan, langsung kita packing. Tapi lebih baik langsung di packing atau nggak apa-apa Bu didiamin mungkin 2 hari dulu, 3 hari dulu? Nggak apa-apa, sama aja. Berarti akan tetap renyah ya Bu ya? Iya, benar. Usai kacang bumbu ditiriskan minyaknya hingga mengering, kacang bumbu langsung ditimbang dan dikemas dengan kemasan sesuai permintaan pelanggan. Kacang bumbu Bu Nani, produksi Bu Nila ini telah memiliki kemasan menarik dengan bantuan desain dari instansi membina UMKM di Kabupaten Banjar. Berbagai kemasan yang disiapkan ini pun
Telah diperiksa kebersihan dan kondisinya agar ketika kacang dikemas tidak akan rusak. Sekarang kami sudah berada di proses pemakingan, pemirsa. Hai Bu. Halo. Ibu, ini Dila lihat ada dua ya Bu ya, dua kemasan. Ini boleh dong Bu diceritain ke pemirsa kenapa kacang bumbu Bu Nani ini ada dua kemasan yang berbeda? Gitu. Kalau kemasan yang ini buat di retail modern. Karena kan orang bisa ngelihat kacangnya, display langsung. Ya, Bu, ya? Nah, ada apa? Bawang putihnya. Bisa ngelihat. Tapi kalau yang pakai ini buat di toko oleh-oleh atau online atau pesanan. Karena yang udah banyak yang tahu kan. Jadi kita pakai ini buat bazar juga. Dan Ibu untuk proses pemakingan ini kan ditunggu dingin dulu ya Bu ya? Iya benar. Dan ada berapa kemasan Bu kacang bumbunya ini? Ada 3 kita. 3 ukuran? Ada 1 kilo, ada 500 gram, ada 250 gram. Ibu untuk timbangannya? Dila udah beberapa kali berbincang dengan UMKM, biasanya mereka itu akan melebihkan timbangannya. Betul sekali. Apakah Ibu juga? Iya, pasti. Pasti pemirsa. Kata Ibu tadi ibaratnya itu ya Bu ya, ini kan apa Bu, ini kan udah ada beratnya sendiri gitu. Jadi dilebihin aja nggak apa-apa. Nggak bakalan rugi ya Bu ya? Iya benar. Kalau Ibu setelah proses pemakingan, kalau yang ini, nah ini kan alat apa ini namanya? Ini namanya sealer. Sealer. Jadi kalau kita pakai ini lebih aman, lebih steril. Jadi kalau misalkan kita taruh di retail modern nggak bisa langsung dicicipin ya Bu ya? Aman kan jadinya kalau pakai ini. Dan ini kalau pakai ini menambah awet kerenyahannya. Oke, berapa lama Bu masa expirednya? 6 bulan. Ketika Dila ngelihat ini packingannya udah premium ya Bu ya, pasti Ibu tidak sebentar gitu untuk berkecimpung di usaha ini. Berapa lama Ibu? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Iya. Okay. Sebenarnya sih ini kacang legend. Kenapa kacang legend? Ini kacang usaha almarhum ibu saya dulu. Okay. Makanya kan namanya kacang bumbu Bu Nani. Ini nama beliau. Beliau meninggal dan saya meneruskan. Jadi sekitar sudah 20 tahunan kacang. Ini diturun-temurun gitu dan Ibu sekarang yang melanjutkan. Iya, betul. Ada berapa pegawai Ibu atau tim yang membantu Ibu? Sementara ini kita ada 2. Untuk setiap produksi, tapi kalau misalkan lebaran itu lebih. Dan kita tidak menutup kemungkinan kita mungkin akan mencari karyawan lagi nanti kalau sudah usahanya lebih besar lagi. Amin, semoga ya Bu ya lebih besar. Iya. Dan bicara tentang produksi ini Ibu, biasanya rata-rata 1 bulan itu berapa kilo? Dan kalau misalnya ada pesanan paling banyak gitu yang pernah Ibu kerjakan ada berapa kilo? Kalau untuk pesanan yang nyata dari retail modern ya, itu sekitar 100 kilo 1 bulannya. Wow, banyak sekali. Kalau misalnya paling banyak Ibu? Paling banyak perharinya 40 kilo itu kalau bulan puasa ya, sampai 500 kilo. Dan juga kita kan lebaran kita bikin hampers kacang. Oh, hampers kacang. Ya. Oh, berarti untuk pemasarannya Ibu dari produk Ibu ini melalui apa saja? Kita melalui bisa online, kita mainkan Facebook, IG, TikTok, dan apa namanya? Shopee juga. Iya, Shopee juga. Dan kebanyakan karena orang udah tahu ya, jadi tinggal hubungin aja, tinggal langsung calling. Iya. Kalau yang offline bisa ditemukan di mana aja Bu? Kalau offline itu di retail modern, di sentra oleh-oleh, kayak di rumah-rumah makan juga ada. Spill dong Bu harganya. Boleh aja pemirsa penasaran. Kalau di retail modern tergantung, ada yang 29.000, ada yang 32.000, tapi di sini cukup 25.000. Oke, berarti kalau mau jadi reseller itu di 25.000. Iya. Kalau misalnya udah di retail modern kisarannya 29 sampai 32.000. Iya, betul. Wow. Ditunggu Ibu produk-produk lainnya. Dengar-dengar Ibu juga ada bikin kacang mete ya? Ada, iya. Selain kacang bumbu Bu Nani, ada mete. Tapi kita saat ini nggak produksi karena mete sesuai pesanan. Karena kan harganya yang agak mahal gitu kan. Semoga tambah sukses Ibu. Amin. Dan usahanya tambah besar. Amin. Dan nanti undang lagi ya kami ya Bu ya. Makasih banyak ya. Makasih udah Bu. dikunjungin. Setelah pengemasan selesai, maka kacang bumbu Bu Nani produksi UMKM Bunila di kawasan Jalan Pintu Air Martapura, Kabupaten Banjar ini siap untuk dipasarkan. Produksi makanan ringan UMKM lainnya di Kabupaten Banjar yang kini juga semakin berkembang, yakni makanan ringan keripik pisang Catherine yang dikelola oleh Ibu Masropah yang berada di kawasan Tanjung Rema, Martapura, Kabupaten Banjar.
Bermodalkan pisang-pisang kepok yang masih mentah, kemudian dikupas satu persatu dan direndam di air bersih. Pisang-pisang mentah yang telah dikupas ini setelah direndam dan dibersihkan langsung diiris tipis-tipis sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan menggunakan alat iris sederhana. Pemirsa Potensi Banua, hari ini Dila sedang bersama Ibu Masropah selaku owner dari Aneka Cemilan Catherine. Bu, pisangnya ini jenis apa Ibu kalau boleh tahu? Pisang menurun. Menurun? Iya, kalau bahasa Indonesianya pisang kepok. Kenapa memilih pisang mentah sebagai bahan baku dasarnya Ibu? Nggak pisang yang udah setengah mateng gitu atau yang udah mateng? Kalau yang mateng dibikin keripik, pisangnya kayak gosong itu nah. Lawan keriting. Sebelum dimasukin ke situ tadi saya lihat Ibu rendam dulu. Kenapa Ibu? Iya, dibersihkan dari ada pasir kadang-kadang kan. Kalau kita langsung kan masuk di pasir di sini. Soalnya langsung digoreng. Tapi apakah direndam lama atau? Enggak, sebentar aja. Kenapa Ibu nggak direndam lama? Kalau lama nanti licin ininya susah untuk ngerutnya. Oke, Bu, kalau sekali produksi biasanya Ibu menghabiskan berapa tundun pisang? Kalau bulan kemarin kita habisnya sekitar 8 tundun. Ini kemarin 2 tundun baru beli ya sekitar 50-an. 50 kilo, 2 tundun. Ibu itu belinya apakah langsung dari petaninya atau beli di pasar aja atau bagaimana Ibu? Beli di pasar, Bunda. Oh, beli di pasar? Oh, berarti memang di pasar itu mereka jualnya tundunan yang besar gini ya Bu ya? Tundunan tapi dihitung kilo. Ini kan hasil tundunan gini ditimbang langsung berapa hasilnya kilonya dapat itulah. Nilai nominalnya langsung. Oke, paham. Berarti ini pemirsa pastikan kalau mau coba untuk bikin keripik pisang itu jangan yang setengah mateng, jangan yang mateng tapi yang mentah ya Bu ya. Oke. Setelah irisan pisang mentah dikumpulkan, maka harus langsung digoreng. Hal ini dilakukan dikarenakan irisan pisang mentah ini bisa menjadi layu dan berubah lembek. Jika ini terjadi, maka tidak bisa dijadikan keripik yang bagus sesuai kualitas untuk bisa dijual ke konsumen. Pemirsa, sekarang adalah tahapan dari mengiris pisang yang tadi sudah kita kupas dan kita cuci sebentar, lalu langsung diiris menggunakan alat sederhana. Nah, Ibu Masropah, Ibu Masropah ini pemirsa sangat multitasking tuh. Di samping lagi memarut, ibunya juga bisa langsung menjaga pisang pas lagi digoreng. Ibu, iya. Ini kita lagi marut pakai alat ini ya Bu ya? Manual. Dan kenapa Ibu pisangnya itu harus langsung diparut, nggak didiemin dulu gitu? Pas kebetulan cuacanya panas seperti inilah, itu bisa keriting, Bon. Samping-sampingnya ini nah. Keriting-keriting. Jadi menguruskan yang lebar gini jadi kecil begini. Oke, jadi dia malah ngerubah size dari pisangnya ya Bu ya? Iya. Dan digoreng mungkin akan tambah mengerucut lagi gitu. Ibu boleh dong Bu dibagiin mungkin ke pemirsa teknik mengupas atau memarut pisang dengan baik dan benar gitu sebelum Dila mencoba. Iya. Jadi kita pasang sarung tangan dulu, terus kita tekan kayak ini nah. Nah, sudahlah. Habis itu kembalikannya kan agak kecil lah di sini agak tebal. Berarti kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Iya. Nah. Jadi kita marutnya itu pemirsa kalau pemirsa lihat ini Ibu Masropah itu memarutnya satu arah. Nggak dibolak-balikin gitu ya Bu ya? Kalau dibolak-balik pecah. Jadi pecah? Atau remuk gitu biasanya. Nah, coba kita bolak-balik dulu lah. Oke, kita coba di bawah ini Tang. Kita lihat ya kalau hasilnya yang dibolak-balik. Terbiasa lah, sudah terbiasa ini. Ibunya itu kayak udah settingan pabrik pemirsa untuk melakukan yang benar. Boleh dong Bu, Ibu Dila coba, Ibu penasaran sekali. Tapi biasanya pemirsa kalau kita bagian praktek itu nggak semudah yang dilihat. Oke, kita pakai sarung tangan supaya aman ya Bu ya. Iya. Dan supaya nggak luka juga gitu. Dan sarung tangannya ini pemirsa ini lumayan tebal ya Bu ya. Bukan sarung tangan plastik tapi ini sarung tangan kain. Terus kata Ibu tadi ini kita satu arah. Oke. Ditekan ya Bu ya. Iya. Oh ya, kan pemirsa nggak semudah yang dilakukan oleh Ibu Masropah. Oke, dan kalau misalnya ini lebih tipis, kita balik aja dan kita mulai dari yang lebih tebal gitu.
Dan benar kata Ibu, lihat Ibu, kalau dilayam harus. Iya, nggak apa-apa. Belajar. Belajar dan memang normal ya Bu ya berarti Bu ya. Kalau misalnya ini bagiannya tadi belajar. Boleh dibalik gini nggak Bu? Atau harus langsung dari gitu aja? Langsung. Iya, jangan dibalik. Oke. Untuk menggoreng keripik pisang, Ibu Mas Ropah memanfaatkan alat penggorengan sederhana dengan kapasitas sedang. Dipilihnya ukuran sedang ini agar pisang mentah yang digoreng dapat terus terkontrol, baik kematangan maupun untuk melihat warna yang baik. Sehingga ketika diangkat dari penggorengan, warna keripik pisang sesuai dengan yang diinginkan untuk bisa menambah daya tarik keripik pisang yang dijual nantinya. Pemirsa Potensi Banua, setelah diiris ini akan langsung digoreng. Tapi Dila penasaran kenapa sih alasannya harus langsung digoreng Ibu Mas Ropah? Kalau tidak langsung digoreng, takutnya cuaca panas ini bisa kering ini nah Bunda. Oke. Nah, jadi hasilnya kada maksimal lagi, bisa mengerucut. Oke, berarti ngerjainnya nggak bisa sendiri ya Bu ya? Kalau bisa sih ngerjain sendiri, tapi samping di samping semuanya peralatannya. Langsung multitasking, langsung dikerjain. Sini goreng, sini bumbu, langsung prak. Selesai. Harus langsung saset-saset ya Bu ya? Salah satu kunci keripik pisang Catherine yang diproduksi oleh Ibu Mas Ropah ini adalah ketika mengangkat keripik pisang di penggorengan. Setelah ditiriskan beberapa saat untuk mengurangi kandungan minyak goreng, maka keripik pisang harus langsung dimasukkan ke dalam toples yang cukup besar. Hal ini berfungsi untuk menampung keripik pisang. Dan ketika keripik pisang belum terlalu dingin sepenuhnya, maka disinilah dicampurkan bumbu sesuai rasa yang diinginkan. Hal ini dilakukan dikarenakan saat kondisi keripik pisang masih dalam keadaan hangat, ini dapat menyerap bumbu rasa yang disiapkan terlebih dahulu. Pemirsa Potensi Banua, dalam proses penggorengan keripik pisang ini, kata Ibu Mas Ropah tadi, kita harus langsung menggorengnya. Nah, Ibu boleh dong dijelasin ke pemirsa kenapa harus saset-saset gitu ngerjainnya? Langsung dipercepat. Iya. Soalnya kalau kada langsung digoreng Bun lah, ini bisa keriting samping-sampingnya. Oke. Lawan hasilnya kada maksimal. Kada lurus seperti ini nah, kadang-kadang tegumpalnya bisa berair ini kelamaan kalau sudah terlalu banyak juga kada bisa juga ini. Oke, kalau didiamkan terlalu lama, pemirsa, kata Ibu Mas Ropah ini nanti akan berair dan nanti kalau dalam proses penggorengan, maka hasil akhirnya nggak cantik ya Bu ya? Iya, lawan tegumpal biasanya. Tegumpal kayak gini ya Bu ya, terlipat gitu. Mm. Ibu terus suhunya dalam penggorengan ini, Ibu apakah menggunakan api yang cenderung sama sampai akhir atau nanti diperkecil, diperbesar? Enggak, gitu? Sampai akhir semuanya sama suhunya. Oke, berarti sama semuanya dan harus selalu diaduk Ibu? Iya, soalnya kan ada yang di sini. Nah, ada yang tetebal. Ya? Nah, kurang masak, jadi diratakan di ujung nih. Oke. Nah. Dan mungkin Ibu bisa membagikan sedikit tips untuk pemirsa yang di rumah cara menggoreng keripik pisang supaya menghasilkan keripik pisang yang kriuk dan juga matangnya merata Ibu. Kalau bisa diginiakan aja gini. Nah, harus perlahan ya Bu ya? Soalnya kan kalau sudah remuk, kualitasnya kan kurang bagus juga. Oke. Nah, habis ini kan sudah tiris minyaknya, baru kita bumbunya kayak tadi kan. Nah. Oke, ini harus fresh juga Bu, harus langsung dikasih bumbu? Kalau kada langsung dikasih bumbu, kering sudah jadi kada lengket lagi untuk rasa. Saya kira Ibu harus ditunggu dingin banget gitu baru dikasih bumbu, ternyata enggak ya? Iya. Ini boleh Ibu sambil Dila yang bantu ini Bu. Nah, Dila akan sambil pemirsa masukin ke dalam kompor. Oke. Satu-satu kan Bu? Iya. Cepet-cepet ya? Iya. Karena masaknya kada semuanya. Memasukkannya itu Bu harus dibikin lurus ya? Iya. Jangan asal masukin ternyata pemirsa. Setelah pencampuran bumbu rasa sesuai dengan pesanan konsumen, maka tahapan berikutnya adalah langsung dilakukan pengemasan keripik pisang sesuai dengan ukuran kemasan yang telah disiapkan dan telah diberi merek dagang keripik pisang Catherine. Kita akan lanjut pemirsa dalam proses pengemasan. Jadi Ibu Catherine ini
Ini harus dibuka dulu pemirsa. Iya. Kan jadi pertama kan gini, kalau kita Langsung masukin? langsung masukkan bisa Dia nggak bisa rebah. stand, dia nggak bisa berdiri. Nggak standing, ya, nggak bisa Oke. berdiri. Jadi Dan? harus kita buka dulu ininya. Oke. Kita bikin kotak dulu belakangnya. Nah, seperti ini kan kotak. Ada berapa ukuran Ibu dari aneka cemilan catering Ada ini? 2 aja, Bunda. Ada 2 size. Kalau ini size 1624 ukurannya nih. Oke, ini 120 gram. Oke, silakan Ibu. Boleh diajarin pemakingan yang baik dan benar itu gimana Ibu sortirnya? Boleh Dila bantuin Ibu? Ya, boleh. Tapi padatkan bawahnya dulu lah. Oke, dipadatkan. Supaya bisa berdiri. Oke, boleh Ibu ditunjukin ke pemirsa ini yang udah selesai di packing. Ini sudah selesai di packing. Sudah selesai di packing dan beratnya Ibu tadi 120. 120 gram. Apakah ditimbangnya 120 gram Ibu? Enggak dilebihin. Kenapa Ibu dilebihin? Soalnya kan ini masih kotor loh plastiknya. Nah, Oke. jadi biar tidak kemakan orang. Oke, wow luar biasa pemirsa. Jadi kalau misalnya kita tuh harus benar-benar ngitung ya Bu ya. Kalau nulisnya 120 gram maka Dilebihin. usahakan produknya tuh jangan kurang. Kalau bisa itu lebih ya Bu ya. Karena kan apa berat dari packingan juga udah menyumbang berapa gram gitu. Daya tahannya berapa lama Ibu untuk Kalau keripik untuk pisang ini? asalkan minyak tuh jangan dicampur loh, kita menggoreng Dicampur? murni yang ini aja gitu. Nah, Iya. itu 1 bulan sudah masih utuh rasanya. Oke. Biasanya belum 1 bulan pun kita lihat dulu ke Indomaretnya, kalau Pina ini ada yang orang bekas pegang lah, Iya. ini ada retak, ini biasanya kusam, kita tukar guling, diganti. Oke. Berarti selalu ada cek quality ya Bu ya, Iya. ditaruh di Iya, pasar dicek. modern. Jadi kan habis sebanyak kita kan jatahnya kan 1 bulan. Iya. Cuman kadang mungkin 1 bulan biasanya 1 minggu sudah ada barang keluar kan. Iya. Nah itu kan biasanya. Jadi kalaunya ada yang remuk, ada ini kan ada debunya loh Bun. Nah jadi kita tarik aja, kita tukar guling ganti yang baru. Nah Oh iya, saya penasaran. Pemirsa, ini kan kita cuma memakai keripik pisang yang memang benar-benar sempurna. Lalu remahannya itu biasanya diapakan Ibu? iya dibikin yang kecil-kecil, dibungkus yang kecil. Harga Oke. 1.000, kita di kios itu harga 800. Oke, berarti kalau misalnya resellernya 800 dijual di pasar-pasar 1.000. tradisional 1000. Kalau yang kayak gini Bu? Kalau ini 9.000. Oh ini 9.000. Wow, terjangkau sekali pemirsa. Ini keripik pisangnya fresh dan juga harganya terjangkau. Dan pemirsa bisa temukan juga di retail-retail modern ya Bu ya. Oke. Bila pengemasan sudah selesai, maka keripik pisang telah siap untuk dipasarkan atau diantarkan ke pasar tradisional maupun di pasar modern yang kini telah banyak menampung hasil produksi UMKM termasuk keripik pisang catering olahan Ibu Mas Ropah.